Kakak ipar. Kakak ipar, aku takut sekali. Apakah Samir setuju untuk menikah dengan sukarela? Iya, Kainat. Kau tidak usah khawatir. Sebelumnya dia takut. Tapi sekarang dia sudah menyadari tanggung jawabnya. Kau jangan khawatir, dia sedang siap-siap. Sudah waktunya untuk pernikahan. Tolong panggilkan pengantin pria. Latif, bawa Samir kemari. Iya, aku akan memanggilnya. Oh, wow. Kau terlihat tampan hari ini untuk sebuah perubahan. Kau tahu kenapa? Karena wajah pembawa sialmu tersembunyi di balik tutup kepala itu. Sekarang turunlah, semua orang sudah menunggumu. Kenapa kau masih berdiri saja? Ayo. Ayo. Aku sudah bilangkah Samir akan datang? Kakak ipar, apa aku melakukan hal yang benar? Iya, Kainat. Tentu saja kau melakukan hal yang benar. Lalu kenapa aku takut? Ini sangat alami untuk kita. Saat kita terluka, kita akan cenderung merasa takut. Tapi apapun yang terjadi adalah baik untuk kita semua. Kau datang itu berarti kau siap untuk menikah. Aku akan telepon bank dan mentransfer uangnya. Ya Tuhan, kenapa kejutan ini muncul dalam cerita? Apa yang kau lakukan di sini? Di mana Samir? Dia aman dimanapun dia berada. Apa maksudmu? Aku bertanya di mana Samir, bahwa dia kesini, dia akan menikah dengan Kainat sekarang. Aku tahu. Pernikahannya hari ini. Aku pikir kau juga harus bersiap-siap untuk pernikahan. Untuk pernikahan kita. 9 jam 15 menit lagi, waktu yang tersisa untuk tantanganku. Memangnya kau pikir aku ini adalah bonekamu dan akan mengikuti aturanmu? Kau tidak bisa memaksaku. Cepat katakan di mana Samir. Bibi, Latif, ayo kita pergi. Ayo cepat. Ya, ayo. Kenapa kau kerja keras? Kau tidak akan menemukan Samir. Tapi kenapa Arman? Apa yang kau lakukan pada Samir? Aku sudah membelinya. Dengan 2 kali lipat jumlah yang kau tawarkan padanya. Sekarang Samir akan melakukan apa saja yang aku inginkan. Jika kau ingin Samir dan Kainat menikah, maka kau juga harus setuju untuk menikah denganku. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Jangan pernah berpikir untuk menamparku hari ini. Tidak. Aku tidak akan membalasnya dengan tamparan lagi. Tapi dengan cinta. Karena saat kau balas orang dengan cinta, maka itu akan terasa sangat nikmat. Lalu apalagi yang bisa aku harapkan dari orang sepertimu? Kau hanya memikirkan balas dendam dan juga keegoisanmu saja, Arman. Kata-kata apa yang kau gunakan? Itu menyakiti jantungnya Azad. Dia semakin bermasalah. Aku berharap aku bisa mengeluarkan jantungnya dari tubuhmu. Pria sepertimu tidak pantas mendapatkan jantung siapapun. Oh,
Jadi sekarang kau ingin membunuhku? Kau ingin mengeluarkan jantungku dan membunuhku? Aku tidak mau melakukan itu karena itu tidak akan membuat perbedaan. Karena kau sama seperti mereka yang memiliki jantung atau tidak. Itu adalah hal yang sama. Luar biasa, Mahira. Sampai sekarang kau bisa mendengar semua yang dikatakan jantung ini. Dan kau juga merasa bahwa aku berubah karena jantungnya Azad. Itu yang kau pikirkan. Tapi sekarang tidak ada bedanya bagimu. Dengarkan baik-baik. Jantung ini masih memanggil namamu. Mahira. Mahira. Hentikan omong kosongmu dan hubungi Samir. Aku harus membuat Samir dan Kairat menikah. Kenapa? Agar kau bisa melakukan tugasmu terhadap keluarganya Azad begitu? Sehingga kau bisa menjadi hebat di masyarakat? Ngomong-ngomong, keluarga Azad sedang dalam masalah kan? Adiknya saat ini sedang hamil, tunangannya telah meninggalkan dia. Dan karena terguncang dia ingin mengakhiri hidupnya. Apa kau mengerti bahwa hidup Kainat ada di tanganmu? Tidak, Mahira tidak boleh begitu egois. Letakkan tanganmu di hatimu dan lihatlah wajah polos itu. Sebuah kehidupan ada dalam rahimnya. Sekarang jika kau menolak untuk menikah denganku, maka 2 orang akan mati. Kainat dan anak yang ada dalam rahimnya. Dan kau akan disalahkan untuk masalah itu. Tidak ada kemanusiaan yang tersisa dalam dirimu. Apa? Aku memberimu pilihan ini karena kemanusiaan. Kau harus mau menikah denganku. Samir dan Kainat juga akan menikah. Dan mereka akan hidup dengan bahagia. Kainat sayang, Kainat, kau jangan khawatir. Aku sudah janji padamu bahwa aku akan membuatmu menikah dengan Samir. Semua akan baik-baik saja. Tik, tok, tik, tok. Mahira, dalam beberapa jam ke depan kau akan memakaikan tutup kepala di kepalaku. Jadi aku pikir aku harus istirahat. Memangnya kenapa jika aku adalah seorang pria? Sebelum pernikahanku bahkan aku juga ingin tidur nyenyak kan? Benar, Latif? Ngomong-ngomong Kainat, jangan khawatir. Kami semua percaya pada Mahira. Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Imi itu terus saja menggangguku sepanjang malam. Dia tidak membiarkanku tidur nyenyak. Biarkan aku tidur sebentar saja. Kau ada di sini?
Maafkan aku. Aku tidak ingin mendorongmu. Tapi entah bagaimana aku mengalami mimpi buruk di mana mantan suamiku mencoba memaksakan diri kepadaku. Itu sebabnya dengan marah aku mendorongnya. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mendorongmu. Ehsan, aku tahu kau akan membenciku setelah ini. Tapi itu sepadan dengan kebencianmu. Apa yang kau katakan, Sanam? Kau telah memberiku keberanian untuk mencintai seseorang. Bagaimana mungkin aku bisa membencimu? Tolong berhentilah menangis. Luka yang diberikan kehidupan kepada kita, maka tandanya bisa terhapus dari tubuh kita. Tapi hati sering sekali berteriak kesakitan. Jadi setiap kali seseorang mencoba mendekatiku, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Mungkin itu sebabnya berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan pernah membenciku. Aku tidak pernah ingin memaksamu, Sanam. Dan juga hubungan suami istri ini bukan hanya hubungan fisik. Tidak apa-apa, luangkan waktumu. Kita akan melanjutkannya hanya jika kau merasa nyaman. Tolong berhentilah menangis. Mungkin aku telah melakukan perbuatan baik. Itu sebabnya aku menemukan suami sepertimu. Terima kasih. Jangan khawatir, Kainat. Tidak akan terjadi sesuatu pada diriku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan keluarga ini dipermalukan. Tetap saja masih ada waktu. Lalu kau juga akan memiliki ruangan ini. Tunggulah beberapa saat. Arman, kau punya masalah denganku. Ini adalah pertarungan antara kau dan aku. Kenapa kau melibatkan orang lain dalam urusan kita berdua, apalagi untuk Kainat? Selama ini Kainat stres, kau tidak melihatnya menangis setiap hari apa? Dia mencoba bunuh diri. Apa yang bisa menjadi contoh yang lebih besar dari semua ini? Dan yang paling penting, sekarang dia sedang hamil. Aku rasa kita tidak perlu melibatkan Kainat dalam semua ini. Dia adikmu, Arman. Meski saudara tiri, tapi tetap adikmu. Setidaknya, lakukan semua ini demi kemanusiaan. Aku merasa aku tidak perlu melibatkan dia. Aku mohon padamu, Arman, jangan libatkan dia. Benar. Semua ini adalah masalah kita. Lalu kenapa kau membutuhkan begitu banyak waktu dalam mengambil keputusan? Setujui saja, maka hari ini akan ada 2 pernikahan. Aku Mudah kan? mohon, Arman. Tolonglah, kau punya masalah denganku, tapi tolong jangan libatkan Kainat atau siapapun dalam hal ini. Tolong, Arman. Saat kau sedang jatuh cinta, kau mulai menyukai segala sesuatu tentang orang itu. Seperti kau yang terlihat sangat keren, bahkan saat sedang memohon kepadaku.
Apa kau tahu, Arman? Aku merasa aku bisa membangkitkan rasa kemanusiaan dalam dirimu, tapi ternyata aku salah. Pria sepertimu tidak akan pernah bisa merasakan apapun untuk siapapun. Tidak peduli apakah itu untuk aku atau Kainat. Kau hanya melakukan apa yang kau suka dan tidak kau suka. Dan kalau kau bisa melakukan lebih dari ini, maka lakukan saja. Yang paling utama, aku akan menikahkan Samir dengan Kainat. Aku juga ingin hal itu. Ngomong-ngomong, aku menunggu. Dan cepatlah. Tik, tok, tik, tok. Hei, kenapa duduk di sini? Ayo, kita bersiap memasak. Ini sudah terlambat. Ada apa, Sanam? Kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Sebenarnya aku tidak bisa tidur di malam hari, jadi aku merasa sedikit lelah. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Aku akan bawakan teh untukmu. Aku berharap neneknya Ehsan akan menjadi bodoh seperti ibunya. Lalu aku akan memerintah rumah ini. Sanam, ibu ada di mana? Dia ada di dapur, Ehsan. Seharusnya kau membantu ibu. Ibu pasti senang. Jadi kau pikir aku tidak memberikan bantuan? Aku sudah bilang pada ibumu bahwa aku akan memasak semuanya, tapi dia tidak mendengarkan. Dia ingin aku makan bersamamu dan juga dengan Imi. Dan aku tidak ingin dikatakan sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Lupakan saja. Kami bisa mengerti. Kau ingin menganggap rumah ini sebagai rumahmu sendiri. Jadi ayo, sekarang ikut denganku ke dapur. Dan bantu aku memasak di sana. Agar Ehsan tidak menunggu terlalu lama. Benar. Ayah? Wah, Sanam, bagus kau datang. Ehsan akan suka memakan makanan yang dimasak olehmu. Aku sudah memasak untuk Imi. Tunggu. Di rumah ini ada banyak orang. Tapi kebahagiaannya tidak lengkap. Rasanya rumah ini mendapatkan kehidupannya sejak kau ada di sini. Aku hanya mengharapkan berkat kalian. Impianku untuk rumah ini pasti akan terpenuhi. Tentu saja. Kau kenapa, menantu? Apa yang terjadi denganmu?
Tidak tahu, Ibu, tapi rasanya sakit sekali. Nyonya, lihatlah aku membuat kebab khusus untukmu. Ini cobalah, ini bebas minyak. Minyak rambutmu. Nyonya, lupakan itu. Makan ini saja. Ini segar sekali. Tidak, makanlah kebab ini. Ayo, cobalah. makan. Ayo. Apa yang terjadi? Kenapa kalian diam? Ada pernikahan di rumah, harus ada pesta besar di rumah ini. Akan ada 2 pernikahan di sini. Kainet jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, di mana semua orang? Aku akan bertanya sekarang, di mana Mahira? Mahira di mana? Aku di sini. Aku sudah memutuskan. Kau menang, aku kalah. Balaskan dendam atas tamparanmu. Dan menikahlah dengan penuh kebencian denganku. Aku tahu kau akan setuju. Tapi aku punya syarat. Pertama Kainat dan Samir harus menikah, kemudian kita akan menikah. Sesuai keinginanmu. Jika kau akan jadi istriku, bagaimana aku bisa tidak mematuhimu? Aku sudah bilang kan? Dalam 24 jam kau akan menikah denganku. Oh, ya Tuhan. Entah kekuatan jahat apa yang terjadi di rumah ini. Sanam, tolong bawakan balsam untuk ibu. Kedua orang tua ini membuat hidupku seperti di neraka. Bagaimana caraku membawakan balsam? Aku bahkan tidak bisa melihat apa-apa. Sanam, cepat bawakan balsam. Aku harus bagaimana? Aku akan ambilkan. Sanam, kau tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Ibu, ini balsamnya. Aku sangat yakin kekuatan jahat sedang melayang di rumah ini. Terbuat dari apa wanita tua ini? Jika dia ucapkan kebohongan berulang kali, itu akan jadi kebenaran. Dia menanamkan kebenaran dalam pikiran semua orang. Sudahlah nenek, jangan begitu. Ibu, biar aku yang mengoleskan balsamnya. Wah, Sanam. Tanganmu ajaib sekali. Rasa sakitnya hilang dengan sentuhanmu. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya memijatnya. Karena cedera, ini menjadi kaku, Ibu. Ini disembuhkan dengan pijatan. Kau sangat baik, Sanam. Tapi mungkin nenekmu kurang menyukaiku. Aku tahu dia menyebut aku sebagai kekuatan jahat berulang kali. Tidak, Sanam. Itu tidak benar. Nenek tidak bermaksud seperti itu. Benarkah, Nenek? Iya, Ehsan. Ternyata dia jauh lebih licik dari yang kubayangkan selama ini. Aku harus segera mencari cara lain. Farida, Iya, aku pikir sebaiknya kau istirahat. Sekarang ikutlah denganku ke dalam. baik, Bu.
Ayo, Imi. Apa kau sudah memakai desain merah di tanganmu? Hah? Bibi, apa namanya itu? Itu yang pengantin wanita pakai di tangannya. Tidak usah mencoba jadi modern ya. Ayo sebutkan saja apa namanya. Ini disebut itu. Ya, lalu apa? Aduh. Lupakan saja. itu. Lakukan pekerjaanmu dengan cepat. Bukan hanya satu, tapi ada 2 pernikahan. Oke, pergilah. Iya, baiklah. Sana cepat. Ayo sana. Oh, ya ampun. Tunggu dulu. Mahira, kau itu sangat pintar. Tapi orang pintar tidak akan pernah berhenti untuk jadi pintar. Setelah pernikahan Samir dan Kainat, apa jaminannya kau akan menikah denganku? Aku setuju saat kau bilang aku sangat pintar. Tapi kalau kau memiliki sedikit kecerdasanku, kau akan tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini sepertimu, Arman. Beberapa orang berbeda. Mereka melakukan apa yang mereka katakan. Dan aku seperti orang itu. Wajahmu memang cantik. Dan kau juga bicara dengan indah. Tapi aku tidak mudah terpengaruh oleh kata-katamu. Aku inginkan jaminan darimu bahwa setelah pernikahan Samir dan Kainat, kau tidak akan berubah pikiran. Ini adalah kenang-kenangan terakhir Azad bersamaku. Aku tidak bisa memberikan jaminan yang lebih dari ini. Samir, Imam, Mari, biar kita mulai. Ehsan? Ehsan? Ini aneh. Dia tidak ada di sini. Oh ya, sebentar. Iya, Bu. Apa tadi kau melihat Ehsan? Tadi aku lihat Tuan Ehsan keluar. Dia keluar? Tidak. Sebelum semuanya terlambat, dan sebelum Sanam kembali dari rumah Arman, aku harus menunjukkan berkas ini pada Ehsan. Sanam, kebohonganmu sudah mencapai puncaknya. Ehsan? 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 Ehsan, buka pintunya. Ehsan, buka pintunya, nak. Ehsan, di mana kuncinya? Ehsan, kuncinya. Kunci, di mana kuncinya? Ehsan! Apa ada orang?
Ehsan! Ehsan! Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku tidak akan tahu tentang perbuatanmu? Aku kan Begum. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Kau adalah wanita tua yang lemah. Aku ingin kau memberikan berkas ini kepadaku. Baiklah, aku punya kuncinya. Dan kau sangat tahu bahwa cucumu mengalami depresi. Jika kau tidak bergegas, cucumu akan kehilangan nyawanya. Nenek, Ehsan! 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 Anakku, kau baik-baik saja kan? Apa kau baik-baik saja? Ayo, ikut denganku sekarang. Terima kasih Tuhan. Ayo masuklah denganku. wanita tua ini terus saja menggangguku tanpa akhir. Aku bahkan tidak bisa menggunakan sihirku lagi. Karena setelah ini aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku harus memikirkan cara lain. Berhenti! Kau tahu kejahatan itu akan menyebar seperti api. Dan aku tidak ingin ada yang mengetahui keberadaan kita. Karena kita menghilang di kegelapan malam. Jika ada yang mengetahui tentang kegiatan kita, bukan hanya kau, semua kekuatan akan direnggut. Aku tak akan biarkan itu terjadi. Kapanpun kau ingin mencoba membunuh seseorang, aku akan mengetahuinya. Dan aku tidak mau kau membunuhnya. Aku bahkan tidak bisa membunuh wanita tua itu. Apa yang harus kulakukan? Ya terus kenapa jika aku tidak bisa membunuhnya? Aku bisa tunjukkan padanya ketakutan akan kematian. Mahira, kau pasti pernah mendengarnya. Sangat mudah untuk menghancurkan sesuatu, tapi sulit untuk memperbaikinya. Kau telah merusak tutup kepala bersama dengan hubungan kita. Tapi jangan khawatir, aku akan perbaiki hubungan ini. Tapi tanggung jawabmu adalah memperbaiki tutup kepala ini.
Aku lebih tahu daripada kau apa yang harus kau lakukan. Kenapa kau hanya berdiri dan menatap wajahku? Pergilah dan tunggu aku di sana. Bawa dia keluar dalam 5 menit. Aku telah menepati janjiku. Sekarang aku ingin jimat itu. Karena itu adalah satu-satunya kenang-kenangan Azad. Dan Azad adalah satu-satunya orang yang benar-benar aku cintai. Kenapa terburu-buru? Biarkan pernikahannya berlangsung. Tuan Arman Raza Sheikh, kau harus memberitahu aku berapa banyak uang yang akan kau berikan pada Mahira sebagai mahar. Sebagai mahar, aku akan memberikan Mahira uang sebesar 20 crore. Rumah ini dan beberapa propertiku. Menakjubkan. Aku tidak bisa menerimanya. Karena sebagai istrinya, sebagai pasangan hidupnya, aku memiliki hak yang sama atas semua yang dia miliki. Makanya mulai hari ini, aku ingin separuh kekayaannya menjadi milikku. Aku ingin hakku sepenuhnya. Aku menerima syarat dari Mahira. Aku menerimanya. Pikirkan itu, Arman Sheikh. Karena jika kita bercerai, kau harus memberikan 2 kali lipat jumlahnya. Kau akan jadi orang miskin. Aku tidak memikirkan apapun lagi dan lagi. Sekarang kau akan menjadi istriku. Dan seorang istri memiliki hak penuh atas suaminya. Tapi kau hanya meminta setengah. Sekarang kita harus mulai upacara pernikahannya. Tuan Arman Raza Sheikh, apa kau menerima Mahira sebagai istrimu? Aku menerimanya. Kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Selamat. Selamat.
Mahira, apa kau menerima Arman Raja Sheikh sebagai suamimu? Aku menerimanya. Kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Selamat. Ritual pernikahan selesai. Mulai hari ini kalian resmi suami istri. Tuhan menghendaki kalian berdua menjalani kehidupan yang bahagia. Amin. Allahumma amin.